Oke, baik ya. Jadi pada pertemuan hari ini itu kita akan membahas tentang pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Nah, pada perkuliahan ini ya, pada pertemuan hari ini itu ada dua pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang mana itu? Yang pertama kita akan membahas nantinya tentang prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang penyusunan desain penelitian tindakan kelas. Jadi dua pokok bahasan inilah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Pada pokok bahasan pertama, kita akan membahas seperti apa sih itu prosedur nantinya ya, seperti apa sih prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu. Kemudian di pembahasan yang kedua nanti kita akan membahas detail lagi atau lebih lanjut lagi tentang bagaimana menyusun desain penelitian tindakan kelas. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini, yang pertama kalian diharapkan mampu memahami prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas, kemudian yang kedua, kalian diharapkan nantinya mampu menyusun desain penelitian tindakan kelas. Oke, baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama ya, yaitu prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Nah, bagaimanakah prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas? Nah, pada tampilan slide yang kalian lihat di monitornya kalian itu, di sini sudah dijelaskan prosedurnya ya, prosedurnya. Jadi pelaksanaan penelitian tindakan kelas itu yang pertama dimulai dari kegiatan studi pendahuluan. Nah, studi pendahuluan itu biasanya itu Oke, jadi pada saat studi pendahuluan ya, hal yang dilakukan itu adalah mengambil data awal ya, mengambil data awal. Jadi kita melakukan studi pendahuluan di lokasi tempatnya kita akan meneliti. Jadi ini bukan penelitian ya, tapi studi pendahuluan itu juga orang biasa mengenalnya dengan istilah pra-penelitian. Jadi di pra-penelitian itu kita datang ke sekolah, di tempatnya kita akan melakukan penelitian, mengambil data awal. Data awal yang dimaksud di sini adalah data awal terkait keadaan bagaimana keadaan yang terkait mengenai tentang proses pembelajaran dan hasil pembelajaran di sekolah tempatnya kita akan melakukan penelitian. Nah, biasanya di studi pendahuluan di sini kita mendapatkan data terkait mengenai tentang seperti apa proses pembelajaran dan hasil pembelajaran. Misalkan contohnya misalkan didapatkan hasil studi awal itu hasil belajar siswa rendah, atau misalkan minat belajar siswa kurang, atau misalkan motivasi belajar siswa rendah atau kurang ya. Kemudian kemampuan membacanya siswa kurang ya, misalkan kemampuan membaca pemahaman siswa kurang, atau misalkan kemampuannya siswa dalam memecahkan permasalahan itu kurang. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai fakta masalah dalam nantinya menyusun desain penelitiannya kita. Nah, fakta-fakta masalah itulah yang nanti yang menjadi latar belakang kenapa mau melakukan penelitian tindakan kelas. Jadi hasil studi pendahuluan atau pra penelitian ini itu nanti diuraikan di proposalnya kalian di bab 1 bagian latar belakang. Nah, itulah yang menjadi alasan nantinya ya kenapa mau melaksanakan penelitian tindakan kelas.
Nah, setelah dilakukan studi pendahuluan, dilanjut ke penyusunan desain. Di penyusunan desain inilah nantinya dibuat proposalnya, kemudian dibuatkan konsep pelaksanaan penelitiannya seperti apa. Nah, misalkan di sini dalam penyusunan desain kita misalkan memilih model salah satu model desain penelitian yang telah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Misalkan contohnya kita mengambil model desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Kemis dan McTaggart misalkan ya. Nah, di situ kita buat konsep desainnya. Nah, setelah kita buat konsep desain pelaksananya atau konsep pelaksananya seperti apa, selanjutnya masuk ke tahap pelaksanaan tindakan. Nah, di tahap pelaksanaan tindakan di sini itu terbagi-bagi ya, terbagi-bagi. Ada misalkan ya kita merencanakan ini sampai misalkan siklus 4. Artinya kalau misalkan di siklus 1 belum berhasil, kita lanjut ke siklus 2, kemudian di siklus 2 belum berhasil, berlanjut ke siklus 3. Atau misalkan di siklus 4 belum berhasil, berlanjut lagi ke siklus 5. Karena pada intinya ya kalau penelitian tindakan kelas itu nanti dihentikan penelitiannya kalau indikator keberhasilan penelitiannya itu telah, maksudnya hasil pelaksanaan penelitiannya itu telah sesuai dengan indikator penelitian yang telah maksudnya indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan. Jadi pada intinya ya, dalam penelitian tindakan kelas itu penelitiannya nanti dihentikan atau penelitiannya itu berhenti selesai setelah berhasil penelitiannya. Jadi selama belum berhasil penelitiannya berlanjut terus. Makanya kalau dalam penelitian tindakan kelas itu ada yang kita kenal dengan istilah siklus atau daur misalkan ya, kalau dalam istilah lain. Ada siklus 1, siklus 2, siklus 3, siklus 4, dan siklus seterusnya. Jadi siklus ini berlangsung selama pelaksanaannya belum berhasil. Nah, selanjutnya misalkan setelah pelaksanaan penelitiannya dan hasil yang didapatkan itu telah sesuai dengan indikator keberhasilan, maka di tahap selanjutnya itu masuk ke pemaknaan dan kesimpulan temuan. Apa yang ditemukan dari hasil penelitian tersebut, itulah yang disimpulkan. Kemudian selanjutnya masuk ke tahap pelaporan. Pelaporan ini bisa dalam bentuk, kalau misalkan kalian nanti sebagai mahasiswa ya, pelaporannya itu kalian buat dalam bentuk skripsi. Dan skripsi itulah yang nanti kalian pertanggungjawabkan pada saat ujian. Seperti itu. Atau kalau misalkan yang berprofesi sebagai guru, ya hasil penelitiannya itu ya dibuat dalam bentuk laporan. Apakah pelaporannya dalam bentuk artikel untuk dipublikasikan di apakah di media online atau misalkan di jurnal atau di media-media yang lainnya. Bisa juga kalau misalkan di media cetak, ya tergantung. Atau misalkan hasil temuannya, hasil penelitiannya bisa dipublikasikan atau dilaporkan misalkan ya dalam bentuk buku misalkan atau dalam bentuk prosidin ya, tergantung nanti apa yang menjadi target luarannya. Seperti itu. Jadi secara umum prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas seperti ini. Nah, selanjutnya nah ini contohnya ya, contoh prosedur pengembangan desainnya ya. Kalau kita lihat di gambar di sini, ini model desain yang dipilih adalah model desain yang dikembangkan oleh Kemis dan McTaggart. Karena ini tahapannya ada dimulai dari planning, kemudian masuk ke pemberian tindakan dan observasi. Ini tindakan dan observasi satu kesatuan komponen ya kalau dalam Kemis dan McTaggart. Beda kalau Kurt Lewin. Kalau Kurt Lewin itu antara tindakan dan observasi itu tidak satu komponen, tapi dia berbeda komponen. Nah, selanjutnya masuk ke tahap refleksi. Jika hasil refleksi yang didapatkan belum sesuai dengan indikator keberhasilan, maka berlanjut lagi ke tahap berikutnya. Makanya diperbaiki ulang perencanaannya ya, sampai nantinya berhasil pelaksanaan penelitiannya. Nah, bagaimana langkah-langkah pelaksanaan penelitian tindakan kelas atau bagaimana prosedur pelaksanaan penelitian tindakan kelas? Nah, sebenarnya ini kurang lebih sama sebenarnya yang tadi disampaikan di awal.
Jadi itu dimulai dari pengembangan fokus masalah penelitian ya. Nah, di sini misalkan kalau kalian nanti sudah menjadi guru ya, mungkin fakta masalah seperti ini akan kalian temukan misalkan ya kalian tidak puas atau mengalami hambatan mungkin ya dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, tentunya ya misalkan ketika kalian tidak puas misalkan atau misalkan menemukan permasalahan ya yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar atau hasil dari kegiatan belajar mengajar itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, tentunya kalian harus bisa menganalisis itu, kemudian tentukan fokus penelitian fokus masalahnya, kemudian kalian mencari alternatif pemecahan masalahnya apa, bagaimana supaya masalah tersebut itu bisa diselesaikan. Nah, setelah kita tetapkan fokus masalahnya, berlanjut ke perencanaan tindakan. Nah, di perencanaan tindakan di sini nantinya diformulasikan tindakan apa yang tepat akan diberikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, biasanya kalau dalam penelitian tindakan kelas itu, formulasi tindakan yang akan diberikan itu biasa dijadikan sebagai hipotesis tindakan. Jadi maksudnya di hipotesis tindakan ini itu adalah dugaan sementara terkait misalkan ketika tindakan tersebut diterapkan dianggap akan memperbaiki dianggap akan memecahkan permasalahan tersebut atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya kita menentukan subjek yang diteliti apa. Elemen-elemen mana ya, objek mana, siapa yang akan menjadi sumber datanya, siapa yang menjadi subjek penelitiannya. Ini nanti subjeknya ya maksudnya subjek penelitiannya atau orang yang diteliti itu bisa dikembangkan misalkan ya dalam penentuan siapa yang menjadi subjek penelitian. Nah, penentuan subjek penelitiannya ini bisa menggunakan teknik purposive sampling ya, atau bisa menggunakan teknik yang lainnya. Selanjutnya, setelah subjek yang diteliti telah ditentukan, masuklah ke tahap pelaksanaan tindakan dan observasi. Nah, observasi di sini yaitu upaya mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung. Misalkan bagaimana pengamatan kita ya terhadap perencanaannya, kemudian bagaimana fokus penelitiannya, bagaimana penentuan kriterianya, bagaimana keterampilan observasinya, dan umpan baliknya. Jadi tentunya di sini ya, yang diobservasi itu adalah pemberian tindakannya yang diobservasi. Jadi misalkan di pemberian tindakan itu ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Nah, tahapan-tahapan yang tersebutlah yang diobservasi. Selanjutnya, setelah tahapan pelaksanaan tindakan dan observasi, masuk ke tahap berikutnya yaitu analisis dan refleksi. Nah, di analisis dan refleksi di sini kita mengembangkan kemampuan berpikir reflektif yang mana itu yaitu kemampuan untuk mencermati kembali secara rinci semua yang telah dilakukan. Atau misalkan ya kita biasa mengenalnya dengan istilah evaluasi ya. Bagaimana hasil pencapaian dari pemberian tindakan atau pelaksanaan pemberian tindakan dalam penelitian tindakan kelas. Apakah tindakan yang telah diberikan itu telah sesuai dengan ekspektasinya kita atau telah sesuai dengan apa yang menjadi indikator keberhasilan penelitian yang telah ditetapkan ataukah tidak, itu nanti diketahuinya lewat refleksi. Nah, seperti itu. Selanjutnya masuk ke perencanaan tindakan lanjutan. Tentunya ini perencanaan tindakan lanjutan itu dilakukan kalau misalkan hasil refleksinya informasi yang didapatkan dari hasil analisis dan refleksi itu dianggap misalkan ya belum mengatasi masalah, atau misalkan pemberian tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait misalkan dengan kegiatan pembelajaran, apakah prosesnya atau hasilnya, tergantung fokus penelitiannya ya, itu belum sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Atau bahasa sederhananya ya,
hasil refleksinya itu didapatkan bahwa penelitiannya belum berhasil ya, maka dibuatlah perencanaan tindakan berikutnya. Tentunya ya perencanaan tindakan ini itu masuk dalam siklus berikutnya ya. Jadi perencanaan tindakan yang sebelumnya itu dirubah, direvisi ya, direvisi sesuai dengan hasil refleksi yang telah didapatkan. Kalau misalkan ada pemberian tindakan yang belum dilakukan secara maksimal, tentunya ya di perencanaan tindakan berikutnya itu ya dibuat perencanaannya bagaimana pemberian tindakan itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Seperti itu. Nah, selanjutnya ya, setelah pemberian tindakan atau misalkan ketika hasil penelitiannya dianggap telah berhasil misalkan ya, nah selanjutnya dilakukan atau misalkan kita sudah mendapatkan data hasil penelitian, data hasil penelitian itu kita olah dan analisis. Nah, ini tentunya dilakukan secara secara kualitatif, bisa juga sebenarnya dilakukan secara kuantitatif, tergantung apa yang mau diketahui ya, apa yang mau diketahui. Nah, disinilah nanti ketika data telah diolah, selanjutnya data tersebut dianalisis. Nah, selanjutnya setelah dianalisis datanya, selanjutnya masuk ke tahap validasi. Di tahap validasi di sini kita mengecek datanya, apakah data yang telah kita olah, data yang telah kita analisis itu datanya telah valid, telah sesuai dengan yang sebenarnya ya. Jika misalkan datanya dianggap belum valid ya maksudnya ya, belum valid, ya tentunya harus diperbaiki kembali hasil analisis datanya. Nah, itu tadi ya langkah-langkah atau prosedur dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu penyusunan desain penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama kita bahas dulu sistematika desainnya. Bagaimana sistematika desain atau gambaran umum sistematika desain penelitiannya. Tentunya ya dalam membuat desain penelitian tindakan kelas itu, pertama ya kita harus mulai dari perumusan masalah. Kemudian setelah kita rumuskan masalahnya, masuk ke penentuan tujuan penelitian. Nah, selanjutnya masuk ke perspektif teori. Perspektif teori ini itu kalau di proposal itu masuk di bab 2 ya. Kemudian masuk ke setting penelitian dan menentukan aspek yang ditelitinya seperti apa. Bagaimana pengaturan pelaksanaan penelitiannya dan aspek yang ditelitinya seperti apa. Kemudian ya kita tentukan program tindakannya apa, program pemberian tindakannya apa. Setelah itu dilakukanlah pemberian tindakan, kemudian kita kumpulkan dan analisis datanya. Setelah kita kumpulkan dan analisis datanya, kita sesuaikan apakah telah sesuai dengan indikator keberhasilan. Jadi di sini indikator keberhasilan juga harus ditentukan ya, apa yang menjadi indikator keberhasilan. Atau seperti apa indikator keberhasilan penelitiannya. Setelah itu masuk ke organisasi personalia. Organisasi personalia ini terkait mengenai tentang bagaimana manajemen penelitiannya. Kemudian jadwal pertemuannya ya, jadwal pertemuan itu terkait dengan waktu pelaksanaan penelitiannya. Kapan dilakukan pemberian tindakannya, kapan evaluasinya, kapan perencanaannya, kapan observasinya, seperti itu. Kemudian waktu penelitiannya ini kapan? Jadi selama pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini ya harus ditentukan kapan waktu penelitiannya, mulainya kapan dan kapan akan selesai. Selanjutnya ya juga harus ditentukan biaya penelitiannya ya.
Tentunya ya, ini juga pasti kalian harus, apa ya, akan apa ya, tentunya kalian akan apa ya istilahnya ini, ya kalian akan memerlukan biaya ya, biaya dalam pelaksanaan penelitian. Makanya di sini biaya penelitiannya harus diestimasikan. Nah, selanjutnya masuk ke pelaporan. Nah, bagaimana menyusun desain penelitian di tindakan kelasnya? Ya, itu dimulai dari perumusan pemecahan masalah, kemudian persiapan tindakannya atau perencanaan tindakannya ditentukan. Nah, di persiapan tindakan atau perencanaan tindakan di sini itu kita tentukan skenario pembelajarannya seperti apa. Jadi kita buat skenario pembelajarannya, kemudian kita siapkan fasilitas pembelajarannya, kemudian kita adakan pelatihan atau ini ya, training bagaimana nantinya misalkan kita dalam melaksanakan pemberian tindakan itu bisa kita laksanakan dengan maksimal. Kemudian kita adakan simulasi tindakan. Nah, selanjutnya masuk ke langkah perencanaannya. Jadi di sini kita rumuskan masalah atau tujuannya, kemudian kita rumuskan strategi yang akan dikembangkan, kemudian kita susun desainnya atau draft model apanya ya, draft model pelaksanaan penelitiannya seperti apa atau model desain penelitiannya. Selanjutnya di perencanaan ini, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya. Nah ini pelaksanaan tindakannya ya. Nah, ini kalau misalkan dia ini menggunakan model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin. Jadi dimulai dari pelaksanaan, observasi, refleksi, dan perencanaan. Nah, di pelaksanaan di sini itu harus kita apa ya? Kita tentukan siapa yang akan melakukan dalam kegiatan penelitian itu, misalkan siapa yang akan melakukan pemberian tindakan, siapa yang akan melakukan observasi, kapan pemberian tindakannya, kapan observasinya, di mana dan bagaimana melakukan. Itu harus ditentukan pada saat pelaksanakan. Ini ya, pemberian tindakannya. Kemudian skenario tindakannya seperti apa. Jadi skenario tindakan di sini itu harus betul-betul telah direncanakan dengan baik dan dilaksanakan sesuai dengan situasinya ya. Selanjutnya setelah pelaksanaan ya berlanjut ke observasi. Nah, di observasi di sini dilakukan perekaman data ya, meliputi proses dan hasil pelaksanaan kegiatan, kemudian ya mengumpulkan bukti hasil tindakan agar dapat dievaluasi dan dijadikan sebagai landasan melakukan refleksi atau apa ya, ini jadikan sebagai referensi nantinya ketika kita mau melakukan refleksi. Makanya bukti hasil tindakan itu harus ada, karena itu nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi. Jadi pada intinya ya pada saat observasi itu juga dilakukan pengambilan data juga sebenarnya ya, jadi data hasil pengamatan. Nah, selanjutnya setelah observasi masuk ke tahap refleksi. Nah, disinilah dilakukan analisis data mengenai proses, kemudian masalah yang ditemukan, apa hambatan yang ditemukan. Kemudian setelah itu ya berlanjut ke tahap refleksi, bagaimana pencapaian hasil penelitiannya, kemudian dampak pemberian tindakan yang diberikan seperti apa, apakah telah berhasil atau tidak, itu nanti didapatkan informasinya di refleksi. Jadi di refleksi di sini bisa dilakukan diskusi ya antara pelaksana, peneliti, dan pihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Nah, di sini juga kita mempelajari hasil temuannya kita, kemudian kita kaji, kemudian kita berkolaborasi di sini. Nah, ini perencanaan ulang ya atau di replan itu kalau misalkan hasilnya belum sesuai dengan indikator keberhasilan. Jadi ketika belum berhasil ya harus direncanakan ulang bagaimana pelaksanaan tindakan berikutnya. Seperti itu. Ya, demikianlah pemaparan materi perkuliahan terkait mengenai tentang pengembangan desain penelitian tindakan kelas. Jika ada hal yang kurang jelas dari apa yang saya sampaikan, silakan ditanyakan
dan kita diskusikan. Terima kasih.